Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melakukan ibadah online lagi. Namun ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sehubungan dengan kegiatan MDCare. MDCare telah dilaksanakan pada minggu lalu, sekitar 50 nasi bungkus telah dibagikan. Dan kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan akhir bulan Mei. Dan yang kedua, walaupun saudara melakukan ibadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada di setiap rumah Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika saudara melakukan ibadah secara online. Yang pertama, walaupun saudara melakukan ibadah secara online, saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang kedua, walaupun saudara hanya mendengarkan khotbah, tapi saya berharap saudara mencatat setiap poin-poinnya dan bisa menerapkan dalam kehidupannya kita masing-masing. Yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan maupun mengembalikan persembahan sesuai dengan cara yang ada yang sudah disampaikan di gambar-gambar tadi. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah online kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kau berkati setiap dari kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah setiap kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Saat ini mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau memuji, kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau takut, setia sanggup. Gerakan kakimu. Menarilah dan tepuk tangan.
luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak perlu khawatir karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam segala kekhawatiran kami, ketakutan kami. Engkau ada menemani kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Nyatakan lagi-lagi, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan pada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kau Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil namanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau Yesus. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Segala kekhawatiran kami mau serahkan padamu Tuhan. Siapapun Ya Engkau yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, Yesus, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lebih lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Di
doa kami Tuhan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan, hanya Kau, Yesus, satu-satunya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama puji Dia, mari sama-sama naikkan pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih karunia-Mu atas setiap kami. Terima kasih. Nyatakan kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau. Semuanya Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya Engkau, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Nyatakan Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang seperti ini Tuhan, kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Kau yang sanggup mengubahkan keadaan ini Tuhan. Kau yang sanggup membuang semua rasa takut kami, rasa khawatir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berharap padamu. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing tetap mengalami penyertaan Tuhan, tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Saya mengajak setiap kita sebelum mendengarkan firman Tuhan untuk satukan hati berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan sedikit sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai
setiap benih yang ditabur pada hari ini untuk kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dalam khotbah ini dalam nama Yesus. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini masih dalam bulan yang sama, yaitu bulan April, sehingga saya masih mau membahas satu hal yang berkaitan tentang Paskah atau kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya beri judul, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sekali lagi saya ulang, judulnya adalah sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kita akan baca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan yang berbunyi. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus mau berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tuhan Yesus pernah merasa sedih dan gentar, ketakutan. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, kata Yesus begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sedih sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini untuk berjaga-jaga dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saya ulangi ayat ini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang mau hari-harinya atau situasi-situasi yang terjadi dalam hidupnya sehari-hari itu nyaman dan cocok semua bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sendiri? Siapa di sini yang mau semua doa-doa, harapan-harapannya, mimpi-mimpinya, cita-citanya semua terjadi dan dikabulkan sama Tuhan? Siapa di sini yang mau? Kalau Bapak Ibu Saudara mau, saya yakin bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang mau, saya juga mau. Tetapi realitanya di dalam kehidupan kita saat ini atau hari-hari ini atau mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya atau sejujurnya kita tidak mau melakukannya. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak mau, mungkin kita tidak sanggup, mungkin kita berat hati dalam melakukannya, tetapi kita harus melakukannya mungkin dengan sedikit terpaksa, mungkin dengan sedikit hati yang sedih dan berat. Itu yang dialami Tuhan Yesus yang tadi kita baca. Dikatakan biarlah kalau boleh atau kalau mungkin atau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saya mau cerita dulu Bapak Ibu Saudara, satu kali atau waktu saya masa kuliah, saya ingat sekali hampir setiap pagi saya harus pergi berangkat dari asrama menuju gereja GKPB Fajar Pengharapan hampir setiap pagi jam 5 pagi untuk doa pagi bersama teman-teman yang lain juga, dan melakukan kegiatan doanya bukan di lantai 1, bukan di lantai 2, bukan di lantai 3, tetapi dilakukan di lantai 5. Dan bukan hanya sekedar itu atau sejauh itu, kami harus menaiki tangga eskalator dalam keadaan mati. Sehingga ya tidak ada bedanya seperti naik tangga setinggi 5 lantai. 5 lantainya tinggi sekali, begitu. Dan awal-awal masa perkuliahan yang saya hadapi atau hati saya menggerutu, protes, kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus melakukan ini, capek-capek melakukan ini, ngapain sih kita melakukan ini dan sebagainya. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan sesuatu hal yang kita tidak mau sebenarnya lakukan, tapi kita harus lakukan. Sehingga akhirnya kita kembali ke cerita tadi, di semester-semester akhir muncul
satu kesadaran dalam hati saya yang mengatakan begini, kalaupun saya melakukan ini semuanya untuk kebaikan saya, baik kebaikan untuk terbiasa bangun pagi dan berdoa, lalu untuk kesehatan saya yang ya hampir setiap pagi saya olahraga, naik tangga, turun tangga begitu kan, ya itu untuk kebaikan saya, kenapa saya nggak lakukan ini dengan sukacita? Dan dengan kesadaran demikian, itu mempermudah saya untuk melakukan hal demikian. Tetapi poin yang saya mau ambil adalah seringkali kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin jujur kita tidak mau melakukannya, kita berat hati melakukannya, kita sedih melakukannya, tapi kita harus lakukan. Contohnya apa dalam hidup kita sehari-hari? Stay at home, diam di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara atau bagi teman-teman dari Bapak Ibu Saudara yang punya mobilitasnya tinggi sekali, hampir setiap hari pergi ke sana kemari untuk bekerja, untuk pergi ke mengerjakan satu urusan yang lain. Mungkin untuk diam di rumah itu sesuatu penjara bagi yang bersangkutan. Kenapa ya? Dia nggak mengerti, aduh bagaimana ini, saya terbiasa harus bekerja ini, saya mengerjakan ini, saya harusnya pergi ke sana, sekarang harus dipenjara di dalam rumah. Dan itu saya yakin berat sekali melakukannya. Pemerintah menganjurkan kita untuk diam di rumah dan itu berat sekali melakukannya. Tetapi kita harus melakukannya. Itulah yang saya maksud contohnya tadi. Kita tidak mau melakukannya tapi kita harus melakukannya, kita harus melewatinya. Kita harus mengerjakannya, melakukannya. Contoh yang kedua adalah buat para dokter dan tenaga medis yang mungkin hari-hari ini sedang berjuang 24 jam mereka bekerja menyembuhkan para pasien COVID-19 yang terkena. Kalau mungkin mereka dikasih pilihan, mungkin mereka memilih untuk tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan itu, mereka harus menguras waktu mereka buat keluarga. Mereka tidak ada waktu untuk cuti, beristirahat, bermain bersama keluarga. Bahkan ada satu resiko yang tinggi, yaitu mereka bisa saja kena dampak dari COVID-19 juga. Kalau misalkan mereka ada pilihan untuk memilih tidak, mungkin mereka memilih untuk tidak. Tetapi mereka harus melakukannya, harus mengabdi. Itulah yang namanya kekuatan sebuah panggilan, calling dari Tuhan. Mereka harus melakukannya. Dan ini sama seperti apa yang dihadapi Tuhan Yesus yang tadi kita baca. Sisi manusia Yesus merasa takut, tadi kita baca hatinya sangat sedih dan gentar. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah sedih dan gentar, Tuhan Yesus juga pernah. Sisi manusia Tuhan Yesus sangat-sangat takut, dia gentar sekali. Dia seperti mau mati tadi rasanya, gitu kata-kata ayat yang tadi kita baca. Dia sebenarnya bukan tidak mau, dia sebenarnya berat hati, sedih sekali, takut sekali melakukannya, tetapi dia harus melakukannya. Dia harus melakukannya. Bayangkan kalau pada waktu itu Yesus tidak jadi disalib, kitalah yang binasa. Kitalah yang tidak punya pengharapan jadinya. Tetapi karena Yesus melakukan dan menjalaninya, bagi kita semua, kita beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini merasa doa belum dijawab oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini keinginannya belum dikabulkan sama Tuhan, ingat Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus juga pernah mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami tentang doa yang belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tadi kita lihat doa Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah ini lewat, biarlah ini lalu daripadaku, tetapi tidak dikabulkan. Tuhan Yesus tetap harus mati di kayu salib bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa doa saya belum dikabulkan, ingat Tuhan Yesus pun pernah mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca itu mengingatkan kita, atau kita bisa tarik beberapa kesimpulan atau beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama adalah doa Tuhan Yesus tadi mengingatkan kita tentang adanya kedaulatan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, adanya kedaulatan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama bilang begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ingatlah akan pencipta engkau, ingatlah akan pencipta kita semua. Kenapa ini perlu kita ingat?
Karena begini Bapak Ibu Saudara, kita itu ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Ingat satu lagu yang sering kita nyanyikan, teksnya berbunyi demikian atau liriknya berbunyi demikian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu seringkali kita memanggil Tuhan Raja, tetapi seringkali juga kita nggak mau diperintah sama Tuhan. Kita seringkali bilang Tuhan itu Raja, tetapi kita nggak mau diperintah sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ingat terus, mutlak harus kita ingat dan jangan sampai lupa bahwa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Dan setelah kita ingat itu, kita harus tahu bahwa pencipta jauh lebih berdaulat daripada ciptaan. Pencipta jauh lebih berdaulat daripada ciptaan. Saya ciptaan dan Tuhanlah pencipta saya. Artinya Tuhan jauh lebih berdaulat dari hidup saya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, saya nggak ada hak sedikit pun untuk mengatur-ngatur Tuhan. Saya nggak ada hak sedikit pun untuk mendikte Tuhan harus melakukan ini. Seringkali dalam doa-doa kita mendikte Tuhan. Tuhan, inilah listnya, tak. Kalau engkau baik, kau pasti lakukan ini. Kalau engkau murah hati, pasti engkau melakukan ini. Itu namanya mendikte Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Tetapi hari ini kita harus sadar bahwa Tuhanlah pencipta kita yang berdaulat atas hidup kita. Kita nggak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan harus melakukan ini. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang bisa mengatur-ngatur kita. Tetapi kita tidak pernah boleh atau tidak akan pernah bisa mengatur-ngatur Tuhan. Pertanyaan yang muncul begini, oh jadi apakah kita nggak perlu doa? Meminta keinginan sama Tuhan atau memanjatkan keinginan kita sama Tuhan? Bukan berarti begitu Bapak Ibu Saudara. Kita sangat diperbolehkan untuk mengungkapkan keinginan kita sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pengen sesuatu, silakan ungkapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara rindu sesuatu, silakan ungkapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara memohon sesuatu, silakan mengungkapkannya kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi di atas semua doa, semua harapan, semua cita-cita, semua ambisi kita, perlu kita ingat satu hal, perlu kita kembali kepada titik, yaitu namanya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tuh jauh lebih berkuasa, Tuhan tuh lebih berdaulat sebagai pencipta kita dalam hidup kita. Kita nggak bisa mendikte Tuhan, kita boleh memanjatkan doa kita, tetapi kita perlu kembali ke titik itu di mana kita harus sadar bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Seringkali juga mungkin kita menghadapi orang-orang yang kita kasihi, anak kita, ayah ibu kita, orang tua kita, dipanggil Tuhan lebih dulu dan kita mungkin merasa, Tuhan kenapa mengizinkan orang ini meninggal? Tuhan kenapa mengizinkan anakku meninggal? Tuhan kenapa mengizinkan orang tuaku meninggal? Di atas segala sesuatu itu, ada satu hal yang terus harus kita sadari bahwa Tuhan yang punya berdaulat atas hidup kita. Tuhan punya berdaulat atas usia kita. Itu yang harus kita perlu ingat, bahwa kita semua itu adalah milik Tuhan dan kita semua akan kembali kepadanya. Ini yang harus kita ingat terus-menerus, bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Ibu bapak saudara, kita semua harus ingat terus dalam doa kita, harapan kita, ambisi kita, ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Yang poin pertama ini adalah doa Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kedaulatan Tuhan. Ada yang namanya kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan berhak mengatur-ngatur kita. Kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah yang kita pelajari dari doa Tuhan Yesus yang tadi ayat yang kita baca di atas, mengingatkan kita pentingnya sebuah ketaatan. Penting sebuah ketaatan. Dia harus melakukan, atau Tuhan Yesus tadi kita lihat dari ayat yang kita baca, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia harus taat, mati di kayu salib. Meskipun dia punya harapan, Tuhan biarlah cawan ini berlalu. Tetapi kita tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus tetap mati di kayu salib. Itu makanya Filipi 2 ayat yang ke-8 bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Persoalannya begini Bapak Ibu,
Ketaatan itu nggak cukup hanya dengan Bapak Ibu Saudara didoakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, ditengking-tengking, diurapi, diminyaki sampai habis minyak berapa liter untuk mengurapi Bapak Ibu Saudara khusus sendiri. Nggak bisa dengan di bahasa rohin, wah gitu. Nggak bisa dengan di bagaimana-bagaimanakan. Untuk bisa menjadi pribadi yang taat itu harus muncul dari keputusan diri sendiri. Mau Bapak Ibu Saudara didoakan, mau saya didoakan sebagaimanapun, kalau saya tidak mau taat, ya saya tidak akan pernah taat. Untuk taat harus muncul dari keputusan diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwa ketaatan itu sebenarnya mendatangkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Kita coba tarik dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Apabila kita punya adik atau kita punya anak, dan anak kita itu taat sekali, dia hormat sekali, taat sekali, apa yang kita minta kepadanya dia akan lakukan, apa yang kita harapkan dia lakukan dalam hidup kita, apa yang kita nasihatkan kepada yang bersangkutan dia taat terus melakukannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pun tidak akan pernah menahan berkat kepada yang bersangkutan, kepada anak kita, kepada adik kita, karena dia taat. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Saya yakin sekali Tuhan tuh senang dengan anak-anaknya yang taat. Kalau kita taat, Tuhan juga nggak akan pernah menutup berkat bagi kita. Pentingnya sebuah ketaatan. Itulah yang kedua. Yang pertama tadi kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah pentingnya sebuah ketaatan. Dan yang ketiga adalah doa Yesus yang tadi kita baca. Yang tadi kita baca bilang, biarlah bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Itu mengingatkan kita tentang kehendak Tuhan itu yang terbaik. Sekali lagi saya ulang, kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Doa Yesus tadi diakhiri dengan, biarlah bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu mengingatkan kita bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ada baiknya setiap doa kita diakhiri dengan kalimat yang sama yang Tuhan Yesus panjatkan. Setiap kita berdoa, biarlah kalau bisa diakhiri dengan kita bilang begini, Tuhan biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ataupun apabila Bapak Ibu Saudara tidak mengatakan demikian, biarlah ini menjadi prinsip dalam hati kita masing-masing waktu kita berdoa. Ini jadi prinsip, oh Tuhan, dalam setiap doaku biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak aku. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehendak Tuhan tidak selalu cocok dengan kehendak kita. Yang setuju katakan yes. Kehendak Tuhan seringkali atau mungkin kadang-kadang atau mungkin selalu hampir tidak selalu cocok dengan kehendak kita. Kita pengennya A, Tuhan pengennya B. Kehendak kita A, kehendak Tuhan B. Tetapi yang perlu kita ketahui dan kita perlu pegang erat-erat adalah kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Beberapa waktu lalu dalam khotbah sebelumnya saya pernah berkata bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hanya sewaktu Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi kebaikan Tuhan juga bisa kita rasakan waktu Dia tidak mengabulkan doa kita. Saya ulangi. Kebaikan Tuhan bukan hanya kita rasakan waktu Dia mengabulkan doa kita saja, tetapi kita juga bisa merasakan kebaikan Tuhan waktu Dia tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Bayangkan apabila Bapak Ibu Saudara menjadi seorang orang tua, sepasang orang tua, lalu anak dari Bapak Ibu Saudara yang berusia 5 tahun meminta segala sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara berikan. Ayah, aku mau jajan ini, lalu Anda memberinya. Ayah, aku pengen minum ini, lalu Anda memberinya. Ayah, aku pengen pegang cutter, lalu Anda memberinya. Ayah, aku ingin pisau, lalu Anda memberinya. Ayah, aku ingin gunting, lalu Anda memberinya. Ayah, aku pengen pegang colokan listrik, stop kontak, pengen megang tuh. Lalu Anda mengizinkannya. Bayangkan kalau semua keinginan dari anak Anda izinkan dan Anda kabulkan, ada dua. Yang pertama adalah Anda adalah sepasang orang tua yang tidak baik, menurut saya, mencelakakan anaknya.
Dan yang terjadi yang kedua adalah anak Anda akan menjadi penuh dengan kecelakaan. Pisau dipegang, cutter dipegang, semua dipegang begitu. Tetapi Anda menjadi orang tua yang baik, Bapak Ibu Saudara menjadi orang tua yang baik justru kalau tidak mengabulkan semua keinginan atau semua permohonan dari anak. Makanya tadi begitu juga dalam hal mengikut Tuhan. Justru Tuhan tidak hanya kita rasakan waktu Dia mengabulkan semua doa kita. Tetapi kebaikan Tuhan juga bisa kita rasakan waktu Dia tidak mengabulkan semua keinginan kita. Kenapa? Karena Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kita. Sekali lagi saya ulang, kehendak Tuhan itu jauh yang terbaik bagi kita, walaupun seringkali tidak cocok dengan kita. Kehendak Tuhan pasti terbaik bagi kita. Pasca kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas masa lalu, Tuhan kita adalah Tuhan atas masa kini, dan Tuhan kita adalah Tuhan atas masa depan kita. Dia tahu apa yang ada di masa lalu kita, Dia tahu apa yang ada dalam masa kininya kita, Dia tahu apa yang ada dalam masa depannya kita. Kita tahu masa lalu kita tahu masa kini kita, tapi ingat kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, makanya kehendak Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang waktu kita mengalami kehendak Tuhan atau sesuatu terjadi, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa membaca apa maksud Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Kita tidak bisa membacanya, tetapi Tuhan bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita karena Dia mengerti apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik di dalam hidup kita. Saya mengajak sebagai penutup untuk membaca ayat yang ke-39 yang tadi kita baca. Satu kali lagi secara bersama-sama dari tempat kita masing-masing dengan suara yang secukupnya saja. Tidak perlu keras-keras, apalagi sampai memanggil tetangga. Ayat yang 39 berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada situasi-situasi di mana kita harus melewati meskipun berat sekali rasanya. Ada situasi-situasi di mana kita harus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu walaupun kita berat hati melakukannya. Tetapi saya mau mendukung, mau mendorong setiap kita untuk ayo jangan menyerah. Ayo jangan putus asa. Terus pegang tangan Tuhan, terus andalkan Tuhan. Sekali lagi saya bilang bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang hanya membutuhkan rahmat Tuhan semata. Dan sebagai kesimpulan, 3 hal tadi yang bisa menjadi pedoman kita untuk melangkah. Yang pertama adalah kita perlu ingat ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Tuhan pencipta kita dan kita adalah ciptaan Tuhan. Yang namanya pencipta itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dalam setiap keheranan kita, dalam setiap kebimbangan dan kebingungan kita atas situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu terus ingat bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah pentingnya sebuah ketaatan. Taat bukan dari luar datangnya, tetapi taat itu muncul dari keputusan diri sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik di dalam hidup kita. Walaupun seringkali kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan, walaupun seringkali kita tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, walaupun seringkali kita tidak mengerti kenapa ini semua terjadi di dalam hidup kita, kita perlu sadari dan kita perlu ingat bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Nggak perlu curiga sama Tuhan, nggak perlu bertanya-tanya atau protes sama Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat korban-Mu di kayu salib.
menebus setiap dosa kami. Kau mati gantikan kami supaya kami beroleh hidup, supaya kami yang mati menjadi hidup kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus pulihkan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada ibadah online ini bisa sedikit banyak mempengaruhi kami, mendorong kami, mengubahkan dan memulihkan kami. Biarlah sedikit uraian firman Tuhan pada hari ini, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami dan kami semakin naik level, kami semakin maju, kami semakin semangat dan berantusias mengikut Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kedaulatan Tuhan, kami percaya tentang pentingnya sebuah ketaatan, dan kami paling percaya adalah kehendak Tuhan selalu terbaik bagi kehidupan saya, kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu, semua orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terus berkata-kata dalam hati kami, biarlah urusan-Mu terus dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Bapak dan Ibu, sebentar kita akan berdoa syafaat. Setiap pergumulan yang sudah Bapak dan Ibu tulis maupun kirim melalui kesan yang ada, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi dan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan ini mulai dari jemaat-Mu yang rindu Tuhan untuk masa depan anak-anaknya yang saat ini sedang mau memasuki SD, SMP maupun SMA, bahkan ada yang mau ke kuliah Tuhan. Engkau yang jagai mereka, Engkau yang cukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan. Ketika mereka mau masuk ke studi mereka Bapa, Kau berkati setiap anak-anak ini Tuhan bisa menjadi berkat di mana mereka nanti akan studi maupun mereka mengerjakan karir Bapa. Kami menyerahkan masa depan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kau berikan takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang takut akan Engkau di lingkungan mereka berada Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan jemaat-Mu yang rindu Tuhan untuk kesannya bertumbuh Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan setiap kesan-kesan yang ada di gereja ini Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi kelompok yang sama-sama membangun relasi dengan Engkau Tuhan, dekat dengan Engkau, saling membangun, saling mendorong, bahkan memotivasi, peduli kepada sesama mereka Tuhan, sehingga mereka sama-sama saling menjadi kuat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan jemaat-Mu di mana mereka saat ini sedang bekerja, melakukan usaha, dagang, menjaga toko, bahkan perusahaan-perusahaan yang mereka pegang saat ini atau usaha dagang yang mereka pegang ini Bapak. Kami menyerahkan setiap usaha jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang jaga, Engkau sertai Tuhan di tengah situasi yang berat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ada urapan-Mu Bapak di setiap usaha-usaha ini Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang apapun Tuhan, ekonomi yang mempengaruhi keadaan ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini memiliki kerinduan Tuhan untuk kesehatan, yang saat ini sedang memiliki kelemahan tubuh Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan, Kau juga yang menyembuhkan dengan bilur-bilur penyakit-Mu Tuhan, bilur-bilur yang bisa menyembuhkan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, dokter-dokter maupun suster-suster yang ada Bapa. Kami juga berdoa untuk pemulihan keadaan COVID, bahkan ada jemaat-Mu yang rindu Tuhan, relasinya dekat dengan Kau semakin dekat lagi Bapa, semakin bisa memiliki komunikasi yang baik dengan Kau Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini sehingga mereka memiliki relasi yang baik dengan Kau Bapa. Kami juga berdoa untuk saat ini jemaat-Mu yang saat sedang mengalami keadaan atau masalah dengan keluarganya, Kau pulihkan keadaan mereka Bapa. Kami percaya bahwa ketika Engkau hadir dalam keluarga mereka, masalah-masalah bisa terselesaikan Tuhan dengan baik. Bahkan kami melihat bahwa keluarga ini bisa harmonis kembali, masalah-masalah yang besar bisa berubah menjadi masalah yang kecil Bapa. Kau hadirkan kehadiran-Mu nyata Tuhan di keluarga mereka, sehingga pemulihan terjadi bagi keluarga ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk ada saudara kami Tuhan, jemaat saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka. Kau berikan penghiburan kepada jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga Kau yang beri kekuatan, sehingga dia tidak lagi merasa sedih Tuhan, tapi kami percaya bahwa ada penghiburan daripada-Mu Tuhan. Bahkan kesehatan ibu ini yang saat ini sedang di rumah sakit,
Kau berikan kesembuhan kepada ibu ini Tuhan, sehingga bisa cepat pulih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pokok doa ini atau pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan pulang. Firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 6 ayat 25-26, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadaku dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak dan Ibu, silakan sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang siap menerima berkat daripada Tuhan, katakan amin.